Polemik Prabowo memilih cawapres. Bakal capres sudah mengerucut ketiga nama yang memang sejak lama jadi kandidat terkuat jadi capres menurut beberapa lembaga survei. Mereka adalah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Masing-masing kandidat sudah didukung oleh koalisinya masing-masing dan memenuhi ambang batas PT 20%. Walaupun demikian, koalisi ini masih sangat cair, belum mutlak, masih bisa berpotensi perubahan. Misalnya, ada anggota koalisi yang keluar berpindah ke koalisi lainnya. Elektabilitas capres sudah diketahui publik melalui hasil survei. Prabowo berada di puncak, disusul Ganjar Pranowo, dan terakhir Anies Baswedan. Ketiga tokoh ini harus terus meningkatkan elektabilitasnya agar mampu jadi pemenang. Langkah kedua yang tidak kalah penting adalah memilih bakal cawapres yang tepat. Prabowo sudah mengikuti 3 kali pilpres. Pengalamannya tidak diragukan lagi, walaupun sayangnya pengalaman kekalahan. Kali ini Prabowo harus benar-benar hati-hati dalam menentukan manuver politik, termasuk memilih cawapres. Partai Gerindra sekarang ini berkoalisi dengan PKB di bawah bendera Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR. Tapi sepertinya Prabowo masih ragu untuk menjadikan Ketua Umum PKB sebagai cawapres. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, merupakan figur yang mampu memperkuat Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden Pilpres tahun 2024. Hal yang paling menentukan adalah capresnya, yaitu Prabowo, Ganjar, dan Anies. 3 figur ini menjadi rujukan yang utama. Sedangkan cawapres sebetulnya posisinya lebih pada penguat, bukan penentu. Artinya, penentu itu tidak punya makna apa-apa kalau capresnya itu tidak kuat. Tetapi kalau capresnya sama-sama kuat, sedangkan penentunya ada yang kuat dan ada yang tidak, maka yang menang adalah capres yang kuat dan penentu yang kuat. Muhaimin Iskandar bisa dibilang penentu yang kuat, tapi jika berpasangan dengan Airlangga Hartarto, tidak akan menang, kemungkinan kalah. Berbeda jika Caimin dengan Prabowo, pasangan yang saling memperkuat. Artinya, capresnya kuat, cawapres penentunya juga kuat. Caimin kuat karena mempunyai konstituen seperti warga Nahdlatul Ulama atau Nahdiyin dan PKB. Maka jika dipasangkan dengan Prabowo Subianto, maka posisi Gus Imin akan semakin memperkuat capresnya. Jika dipasangkan dengan kandidat lain seperti Anies Baswedan, walaupun Caimin kuat, maka tidak menjadi kandidat yang cukup kuat karena berpasangan dengan Anies. Kalau Prabowo dengan Muhaimin, Prabowonya kuat, Muhaimin bisa memperkuat. Karena Muhaimin punya konstituen yaitu warga NU dan PKB. Tapi kalau misalnya Caimin dengan Anies Baswedan, Anies ini tidak terlalu kuat, meski Caimin kuat. Tapi karena dengan Anies menjadi tidak kuat, konkretnya Prabowo dengan Muhaimin, dengan Anies dengan Muhaimin, maka yang lebih kuat adalah Prabowo dengan Muhaimin, atau Ganjar dengan Muhaimin itu lebih kuat. Kira-kira Prabowo akan memilih siapa? Apakah Caimin atau figur lain? Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwan.com dan ditulis oleh Adin. Bagaimana menurut Anda?